back to iCare Podcast. Di episode kali ini kita bakal bahas topik menarik nih tentang peran anak muda dalam kegiatan sosial. Aku Tepi yang akan menjadi host kali ini dan kita bakal kedatangan narasumber keren yaitu Leonardo. Hai Leo. Halo Tepi. Gimana nih kabarnya? Kabar aku hari ini baik banget. Keluarga sehat? Kalau keluarga puji Tuhan hari ini sehat-sehat semua. Tetangga? Kalau tetangga kebetulan tadi kelas pagi jadi nggak sempat ketemu. Tukang misu di depan udah buka? Oh belum, jam 9 mereka baru buka. Aku kelas jam 7 soalnya hari ini. Pagi ya? Iya, demi kampus. Kalau boleh tahu nih di iCare ini menjabat sebagai apa ya? Untuk periode tahun ini aku di iCare menjabat sebagai sekretaris ke-1 dan juga merangkap sebagai koordinator dari divisi desain. Sibuk ya? Iya, sibuk banget nih, jadi banyak kerjaan. Kalau boleh tahu juga dari prodi apa nih? Kalau aku sendiri prodi bahasa Inggris. Udah semester? Semester 6. Tua ya? Iya, bentar lagi skripsi, susah. Semangat nih. Iya. Kelihatannya kan sibuk banget nih kan. Nah, gimana tuh cara membagi waktunya? Apalagi kan dua posisi ditambah terus sama tugas-tugas kuliah yang jibun gitu. Kalau cara membagi waktu sebenarnya beda-beda ya setiap orang ya, setahu aku juga ya. Kalau untuk aku sendiri, cara aku membagi waktu antara kuliah, iCare sebagai sekretaris atau bahkan koordinator desain, aku biasanya ngebuat ini loh, to-do list gitu loh. Jadi kayak apa dulu yang paling penting sebagai prioritas, aku kerjain dulu, aku posisikan di paling atas. Misalkan di kampus lagi ada tugas deadline, itu aku cari posisikan di atas. Jadi biar aku tahu kalau ini penting banget, jadi harus kerjakan dulu. Terus kalau misalkan setelah itu kampus sudah selesai, aku coba ke iCare sekretaris, ada tugas apa, proposal dan lain-lain. Kalau nggak ada, lanjut lagi aku nyicil-nyicil ini loh, poster di feeds Instagram. Udah ini ya, apa? Tertata rapi gitu. Iya, ya. betul. Karena kalau nggak tertata rapi, bakal ini bingung sendiri nanti. Jadi tipes malah, kita susah. Sebelumnya nih, apa sih yang terlintas di otak Leo tuh kalau tahu tentang iCare dan kenapa tuh akhirnya bikin Leo pengen join di organisasi ini? Waktu pertama kali aku tahu ada iCare di kampus ya, aku merasa kayak langsung ini loh, organisasi ini organisasi yang pas banget buat gua, tuh loh. Iya. Kenapa tuh? Kenapa bisa kayak merasa kalau iCare ini organisasi paling tepat, the one and only? Oke, selain karena iCare itu sendiri, iCare juga merupakan organisasi yang bergerak di 3 bidang kan. Ada lingkungan, kesehatan, dan juga sosial. Terutama di sosialnya ini sih. Kenapa? Karena dari dulu tuh, aku tuh orang yang ini loh, suka banget pengen berpartisipasi, membantu orang-orang, baik dalam bencana maupun bantu orang yang membutuhkan di luar sana. Tuh. Tapi kan tanpa harus masuk ke organisasi masih bisa dong buat nolong-nolong. Iya, benar. Itu sebenarnya bisa banget. Cuman kalau mau jujur-jujuran, aku ini juga tipe orang yang malu banget. Aku susah banget buat bergaul kalau misalkan benar-benar di lingkungan yang aku bahkan nggak tahu itu lingkungan kayak apa. Meskipun lingkungan tersebut tuh lingkungan baik, good vibes gitu, membantu orang-orang. Cuma memang tipe aku tuh yang nggak bisa bergaul sama orang, takutnya di sana malah jadi kikuk, bingung mau ngapain juga, malah jadinya nggak aktif. Jadi menurut aku mending ya udah nanti aja lah. Terus waktu udah masuk ke kampus, ke UBM, lihat atau dengar nih ada organisasi lingkungan yang bergerak di lingkungan kesehatan sosial, itu iCare. Aku langsung merasa kayak ya udah coba-coba dulu aja di iCare. Ujungnya coba-coba dulu kan. Terus udah coba, terus merasa kayak bisa nih iCare jadi langkah pertama buat bisa menjadi orang-orang yang sempat memotivasi aku. Dulu aku termotivasi banget sama orang-orang yang kayak di berita, di sosial media, yang mereka tuh langsung ikut turun serta gitu loh ke lapangan terkena bencana misalnya, atau mungkin ke tempat-tempat kegiatan aksi sosial, misalkan kayak sekolah-sekolah yang di bawah jembatan, atau mungkin ke panti-panti gitu. Aku merasa kayak mereka kok ini banget ya, baik banget ya, pengen deh jadi kayak mereka, berbuat baik dengan tulus, dengan mulia gitu loh. Terus merasa kayak
iCare bisa jadi salah satu organisasi yang pas banget buat aku. Jadi makanya aku masuk iCare. Dari awalnya coba-coba, Iya, coba-coba aja dulu. tapi enak juga. Iya, kebagian namanya sekarang. Hmm. Tapi menurut Leo sendiri nih, penting nggak sih buat kita sebagai manusia tuh ikut serta dalam kegiatan sosial yang kayak iCare lakuin, dan kenapa tuh? Kenapa penting? Menurut aku penting, pakai banget. Banyak banget. Iya, karena memang sepenting itu. Kenapa setiap manusia itu wajib banget, paling enggak lah minimal ikut sekali, ikut berpartisipasi dalam kegiatan aksi sosial. Kenapa? Karena menurut aku ya, kalau misalkan kita nih orang awam yang nggak tahu apa-apa terus merasa penasaran tiba-tiba terus yang kayak awal coba-coba terus akhirnya turun ke lapangan, bisa jadi kayak ngerasa juga loh ternyata misalkan ada bencana kita langsung turun, kita jadi ngerasa kayak oh ternyata seberat ini yang mereka rasakan tuh, ternyata mereka sangat membutuhkan bantuan support dari orang-orang di luar sana, biar mereka yang terkena bencana, korban-korban di sana merasa bahwa orang-orang di luar sana juga ada yang peduli sama mereka gitu loh. Tuh. Jadi alasan paling penting, poin pentingnya adalah biar kita sebagai manusia, sebagai orang yang awam dengan hal-hal seperti itu, jadi lebih bisa aware tentang lingkungan sekitar mereka, tentang kegiatan sosial mereka, tentang bencana-bencana dengan bantuan, biar bisa meningkatkan rasa empati mereka juga. Kalau boleh tahu nih, sampai detik ini udah kegiatan apa aja nih yang iCare lakuin? Kegiatan iCare selama ini sebenarnya banyak banget, cuman karena topik kita hari ini lebih kebanyakan kegiatan sosial, aku paling mention kegiatan-kegiatan sosialnya aja ya. Oke, mungkin contoh-contohnya seperti kunjungan ke panti jompo, panti asuhan. Kemarin juga sempat ke panti bukan ke panti, kunjungan ke Yayasan Kanker Kasihan Anak Indonesia, kalau nggak salah. Tuh, terus selain itu juga iCare ada melaksanakan kegiatan aksi sosial berupa bantuan sosial ke bencana, kalau tidak ada bencana mungkin ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Ini dari tadi kayak seliweran ya, Iya nih, mengganggu penglihatan saya ya, karena kayak menarik nih. Kalau boleh tahu nih, ceritain dong ini tuh kegiatan apa aja sih? Paling yang 3 foto ini aja ya, karena kalau foto ini tuh foto lebih ke meet and greet, jadi gimana kita narik-narik, bukan tarik-tarikan ya, tapi menarik minat anak-anak kampus untuk ikut berpartisipasi dan menjadi bagian dari iCare. Jadi aku lebih mention yang ini aja 3. Kalau misalkan yang ini, kita ada ini, kegiatan wisata bakti, sebenarnya dia bisa masuk ke lingkungan dan juga sosial. Cuma di tahun kemarin, pas banget topiknya itu lagi, bukan topik, tema kali ya, tema wisata baktinya itu tentang lingkungan. Gitu. Tapi di sana kita juga berbaur dengan orang-orang di sana, jadi mungkin bisa nyenggol-nyenggol dikit lah ke sosial gitu. Terus kalau misalkan yang kedua, ini yang menurut aku paling ini banget sih, paling berkesan banget. Kenapa? Iya, bener-bener banget. Karena mungkin ya selain berkesan buat kami anak iCare, berkesan juga untuk opa-oma di panti sana. Kenapa? Karena ya ini foto yang kedua adalah foto kunjungan ke panti jompo panti Werda Wisma Mulia di Jelambar sana. Nah, kenapa di foto ini kakak-kakak iCare-nya nggak pakai seragam kayak kita nih, Kak? Karena waktu kegiatan itu kami menampilkan suatu acara, jadi kayak menampilkan fashion show gitu loh, fashion show. Ceritanya mereka tuh jadi kayak pasangan bapak-bapak, ibu-ibu gitu loh vibes-nya loh. Makanya di sana ada yang pakai sarung, ada yang pakai peci, bahkan ada yang pakai daster. Tuh, jadi mereka udah berpenampilan cosplay, jadi mereka menampilkan masa maju satu persatu per pasangan ke opa-omanya gitu. Terus juga setelah itu kita juga minta opa-omanya untuk ini menilai kakak-kakak panitianya gimana, seru nggak gitu-gitu. Menurut aku ini berkesan banget sih. Terus kalau yang terakhir, satu lagi nih Kak, ya maaf agak banyak ngomong ya. Kalau yang terakhir ini, kenapa aku bisa mention ini sebagai
foto aksi sosial, karena di foto ini kita beberapa anggota iCare dipilih menjadi salah satu petugas-petugas yang membantu keberlangsungan acara-acara di kampus. Salah satunya waktu ini adalah keberlangsungan acara welcoming freshmen. Apa ya sebutan welcoming freshmen ya? Mungkin di luar sana ospek kali ya. Ospek-ospek yang udah mulai baik lah, yang isinya cuma seminar. Nah, karena seminar... Tidak sebrutal dulu. Iya, betul. Ya, di kampus kita juga udah nggak sebrutal itu. Bahkan kayaknya nggak pernah sih aku tahu. Baiklah, pokoknya ospeknya tuh full dengerin seminar tuh 3 hari 2 hari gitu. Jadi kenapa kita bisa menurut aku ini aksi sosial, karena kita benar-benar yang langsung terjun terus menghadapi orang-orang anak-anak di sana gitu. Selain itu juga kita di sini sebagai kesehatan juga. Jadi kalau dari sisi lain, kalau aku tangkap ya, kayak kampusnya sudah mempercayakan iCare ya. Betul. Mantap banget. Iya. Biasanya persiapan apa aja sih yang iCare lakuin sebelum melakukan kegiatan sosial kayak gini? Mungkin kegiatan sosial yang diperlukan oleh iCare itu yang dilakukan karena kegiatan sosial ini juga salah satu program kerja iCare dalam satu periode. Mungkin kami awal-awal dalam progresnya mencari panitia gitu. Panitia, misalkan kegiatan sosialnya kayak kunjungan-kunjungan, kita membutuhkan panitia. Dalam panitia itu kita merancang dan merencanakan progres apa yang bakal kita lakukan ke sana. Jadi kan biar ke sana nggak cuma datang terus diem-diem kayak ya udah datang sekedar datang cuma ngasih bantuan, donasi dan lain-lain, kan enggak. Jadi kita benar-benar yang harus kita pikirkan kegiatan apa nih yang bagus biar berkenang, terkesan juga lah buat opa oma di sana. Tuh mungkin panitia, terus merancang kegiatan, terus mencari donasi, terus juga baru setelah itu semuanya udah oke, kita baru langsung ke gas, langsung lah ke tempat tujuannya gitu. Ya, ke lagu. Pernah nggak sih mendapatkan kesulitan gitu dalam mempersiapkan kegiatan sosial ini pas di hari H? Mempersiapkan kegiatan waktu hari H ya. Berarti ini fokusnya ke hari H ya. Mungkin kesulitannya adalah cara kita ini sih menarik perhatian. Kalau misalkan ke panti jompo, menarik perhatian opa oma, karena kan opa oma sendiri juga udah yang nggak dibilang tua-tua banget, nggak juga dibilang muda-muda banget. Jadi udah di ini loh nalar yang kayak interest sama sesuatunya tuh agak berkurang gitu loh. Jadi mungkin mereka bisa excited di awal tapi bisa berkurang di akhir gitu loh. Jadi kesulitan yang mungkin kita hadapi adalah gimana cara mempertahankan biar stabil gitu loh rasa excited mereka. Terus kalau misalkan kunjungan ke panti asuhan, nah itu menurut aku susah banget karena anak-anak sendiri itu juga tipe orang yang gampang bosan ya anak-anak. Jadi meskipun iya benar. Jadi kadang kayak udah dikasih kegiatan ini, mereka awalnya suka juga nih, seneng ini. Terus nggak lama karena mungkin udah terlalu lama kegiatan itu, mereka jadi kayak udah capek, bosan, mereka lari sana, lari sini. Jadi kesulitan kita juga di sana, gimana cara kita ini loh menarik perhatian mereka biar mereka nggak asik sendiri juga gitu. Nah, baru-baru ini kan ada ini nih, kegiatan yang tentang sekolah gratis. Iya, kemarin baru ada sekolah gratis. Kalau dari kegiatan itu gimana tuh kesulitannya? Kemarin sekolah gratis kita menjalankan kegiatannya selama 3 hari, 2 hari secara tatap muka, 1 hari secara online lewat Zoom. Kesulitan di hari H-nya ya sama, namanya kita sekolah gratis, kita ngajarnya ke anak-anak yang sebenarnya dibilang kekurangan juga enggak, karena mereka masih sekolah di sana. Cuman kita sekolah gratis ini kita menyalurkan bantuan pengajar, meskipun pengajarnya yang enggak yang kayak wow banget sampai yang ada gelar pendidikan, enggak. Kita dari kakak-kakak panitia akhirnya langsung membagikan ilmu apa yang sudah mereka pelajari selama di kampus, di sekolah selama ini, mereka bagikan ke sana. Kita bagikannya ke anak-anak di sana. Sebenarnya tempatnya itu bukan sekolah,
jadinya kayak yayasan lesan gitu loh. Nah, jadi kita ke sana, di sana total 70 tuh, banyak banget kan, sedangkan panitia kakak-kakaknya cuma 20-an seingat aku. Terus ruangannya juga yang nggak begitu besar, tapi nggak begitu kecil juga. Jadi karena mereka rame juga, kita susah ini loh ngekontrol apa namanya, excited mereka gitu loh. Excited oke, bagus, cuman tuh mereka tuh excited banget itu loh, bahkan sampai satu ruangan tuh full suara mereka, bahkan ada kakak-kakak yang udah kayak ayo adik-adik semuanya, bahkan tuh masih yang kayak mereka tuh masih excited kayak nanya-nanya perkenalan ke kakak-kakak yang lainnya gitu loh, nggak fokus ke kakak yang di tengah gitu, kayak masih tanya kan kakak dari mana, namanya siapa, jadi masih kayak penasaran lah ini siapa dari mana gitu. Terus yang sulit kalau online ya, kesulitan kegiatan online sebenarnya banyak banget sih. Salah satunya kayak jaringan, kadang bisa disconnect. Terus juga delay kan di Zoom kan. Kadang kayak udah diajak ngomong A, ternyata eh, penyampaiannya tuh telat banget gitu ke mereka. Jadi mereka juga balasnya lama. Jadi kayak ada space waktu lama gitu. Ada plus minus lah. Iya, iya bener. Ada plus minusnya. eh Pasti kan di setiap kegiatan adalah hal memorable banget apa selain ini ya. Iya, iya. Nah, bisa sebutin gitu. Apa ya? Aduh, banyak banget, aku sampai nggak tahu sih mau yang tentuin yang mana sih. Cuman kalau selama kegiatan iCare ya, sosial mungkin kemarin ya nggak ada di foto sini, tapi masih tetap sempat aku bahas juga, singgung tadi, ke panti asuhan. Itu adalah panti asuhan Wijaya Kusuma, panti asuhan yang udah ini loh bekerja sama iCare juga, bukan kerja sama, maksudnya kayak iCare sering banget gitu loh ke sana loh setiap tahunnya, setiap angkatannya. Jadi kita kemarin sempat ke sana, apalagi setelah COVID, kita kan udah gak ke sana gitu kan. Kita juga biar nggak menularkan adik-adik di sana, apalagi juga jauh, banyak lockdown waktu itu. Jadi kita sebagai periode pertama lagi ini setelah COVID, kita ke panti asuhan. Kita benar-benar yang persiapannya itu sampai sebulan lebih. Dan ketika hari H tuh kita bangun pagi, kumpul ke kampus, di kampus, terus kayak udah mempersiapkan semuanya, naik bus di sana, terus sampai sana adik-adiknya tuh yang langsung nungguin kita gitu loh di depan gang buat masuk ke dalam pantinya. Mereka yang langsung nanya, kak apa yang mau dibantu dibawa, padahal kita tuh yang langsung bilang udah kayak nggak apa-apa kalian masuk aja biar kami yang bawa. Cuma tuh mereka langsung yang inisiatif gitu loh, langsung langsung nyelonong, kayak nyelonong agak negatif ya sebutnya ya, kayak mungkin langsung kayak ya udah kak aku bantu, langsung dibawa. Bahkan yang berat-berat aja ya, menurut kami berat nih, mereka bisa bawa loh, meskipun berat tuh mereka kerjasama gitu loh antar 2 atau 3 orang, kayak bantu ya, bantu gini, bantu dibawa. Apalagi tuh perjalanan dari depan gang sana ke dalam baginya tuh lumayan jauh juga tuh. Jadi menurut aku kayak itu berkesan banget sih. Selain itu juga selama kegiatan di sananya juga seru banget, banget. Kenapa? Karena adik-adiknya juga yang penasaran juga, kayak ini kegiatan apa ya ini. Terus juga mereka merasa kayak kakak-kakak di sini ini banget perhatian sama mereka. Bahkan kita juga ada sesi ini loh, tulis surat dari mereka ke kakak-kakak iCare-nya. Di situ banyak banget mereka tulis surat kayak merasa makasih banget udah luangkan waktu buat kita semua kakak-kakak di sini, untuk kami semua anak panti. Karena mungkin aku bisa mention satu kali ya yang menurut aku nih cukup terharu. Dia nih bilang di suratnya kayak kakak ini menjadi salah satu sumber kebahagiaannya dia lagi gitu loh. Tuh. Bahkan menurut kami juga yang kami nggak yang gimana-gimana memberikan kesan, kami cuma menemani mereka beraktivitas, bermain. Jadi kayak kita nginep tuh 2 hari 1 malam kan. Selama 2 hari 1 malam itu kita benar-benar yang pendekatan ke mereka. Terus akhirnya ya mereka merasa kayak, oh kakak-kakak ini baik banget. Gitu. Sedih ya. Itu memang berkesan banget sih. Bahkan menurut aku kemarin juga setelah pulang dari sana, setelah kita baca-baca, satu panitia baca itu, kami juga beberapa ada yang benar-benar terharu, sedih gitu loh, berasa kayak oh ternyata mereka seini juga ya sama kami gitu loh. Tapi kira-kira ada nggak sih di mungkin tahun depan nih bakal kesana lagi? Uh,
Sebenarnya aku kurang tahu ya untuk tahun depan itu pergi ke sana atau enggak karena udah beda periode lagi, bukan jabatan aku lagi. Cuman mungkin aku bisa bilang bakal ke sana lagi sih. Kenapa? Karena tentu kakak-kakak iCare, anggota-anggota iCare sebelumnya yang sempat datang ke panti sana udah pernah ngerasain juga vibes-nya gimana di sana. Mungkin mereka bakal ini loh, kayak ngajak ke teman-teman yang di periode selanjutnya kayak yaudah kita ke sana lagi aja, kita mengunjungi mereka gitu. Jadi biar mereka juga nggak lupa sama kita, biar mereka juga merasa bahwa oh kita nggak lupa juga sama mereka gitu. Pasti ada sih harusnya. Kan tadi udah disinggung nih, tahun depan udah bukan periode Aduh, kita iya. lagi ya kan. Betul. Nah, kalau misalkan kegiatan itu dilakuin lagi, join lagi nggak nih? Aku sih pasti ikut sih. Pasti aku bakal ikut. As alumni ya. Iya, bukan lagi menurutnya ke sana cuma mantau. Jadi kita lebih banyak waktu juga buat bersosialisasi sama anak-anaknya. Kemarin aku sempat ini juga terhalang karena sibuk di divisi aku yang dimana aku bantu cek-cek barang gitu. Jadi benar-benar yang fokus aku tuh ke progres selama acara itu, keberlangsungan acara itu berjalan lancar. Jadi aku sedikit banget punya waktu buat bisa bersosialisasi sama mereka. Cuma untuk mungkin tahun depan kalau memang ada aku bakal mau ikut. Aku sebagai alumni aku mungkin bakal banyak habiskan waktu ke mereka. Masih Iya. kayak dari apa ya, sebanyak anak di sana tuh yang deket sama aku kayak cuma satu doang. Nggak sayang banget. Kayak mereka tuh lucu-lucu banget. kan bapak langsung Iya, jangan, jauh juga. Jangan dong, jangan. Itu namanya penculikan, jangan. terus suruh lucu. Oke. Tapi dari Leo sendiri nih, ngerasain nggak ada dampak positif ke Leonya setelah menjalankan? Menjalankan kegiatan-kegiatan di iCare atau kegiatan panti asuhan yang barusan aku sebut? Kegiatan Keseluruhan. Mungkin dampak apa yang aku dapat selama di iCare kali ya, biar merangkup keseluruhan. Dampaknya banyak banget, apalagi dampak positif. Aku jadi lebih sibuk di iCare, jadi lebih lupa juga sama aktivitas-aktivitas yang mungkin mengganggu beban pikiran aku di luar sana. Jadi aku lebih banyak habiskan waktu di iCare, lebih ini deh ikut berpartisipasi ke kegiatan-kegiatan sosial, bisa juga ngerasain juga apa yang aku ingini selama ini. Dan setelah udah aku rasain, aku ingin terus ikut serta gitu dalam bantuan-bantuan kegiatan-kegiatan sosial itu. Pernah nggak sih ngerasa lebih termotivasi gitu secara pribadi setelah ikut kegiatan sosial? Ada. Terutama yang kayak kunjungan-kunjungan tadi, mungkin kegiatan bantuan sosial, aku jadi termotivasi, jadi kayak, oh ternyata di luar sana nggak cuma aku yang kesulitan, bahkan mereka lebih kesulitan, lebih membutuhkan bantuan, support juga dari orang-orang. Jadi mungkin motivasi aku ke diri aku sendiri adalah, aku nggak boleh terlalu lebay lah pokoknya, karena kalau selagi kita masih bisa, kita perjuangkan dulu gitu loh. Selagi kita masih bisa, kita perjuangkan, kita pertahankan. Kalau bisa kita memberikan bantuan-bantuan support ke mereka yang membutuhkan gitu loh. Bisa menjadi salah satu orang yang berguna lah gitu motivasi aku. Kalau di luar iCare nih, pernah nggak sih ngelakuin kegiatan sosial gitu secara pribadi? Di luar iCare nggak pernah tuh. Ya kayak tadi aku malu banget orangnya. Kamu nggak nanyain aku gitu? Kamu pernah? Pernah dulu. Kegiatan apa tuh? Gak gede ya sih, cuman kayak apa? lagi mood aja untuk berbagi gitu, kayak ngasih snack ke anak-anak yang sekolah gratis gitu. Oh iya. Oh, itu snacknya dari kamu ya? Iya. Pantas banyak banget. Tuh. Tapi gitu mereka suka kan? Iya, suka banget. Aku ngeliat mereka suka banget. Mereka ngantri ya, kayak bahkan ngantrinya tuh yang sampai kayak kak aku mau gitu loh. Kayak merasa oh ternyata kakaknya peduli banget sampai ngasih bingkisan ke mereka. Mereka bahagia banget. Sayang banget nggak bisa ngeliat. Iya, harusnya kakak ikutin.
Bisa ngerasa. Tapi Tuhan sudah melihat kok. Iya. Semoga amal ibadah Iya. saya seperti ini ya. Boleh. Lanjut nih, ada nggak sih kegiatan iCare yang belum pernah ada nih pengen dan terus pengen diadain ke depannya nggak? Apa ya? Menurut aku kayaknya nggak ada deh. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang udah di ranah iCare kayaknya udah semua sih. Cuma emang mungkin lagi nggak kepikiran kali sekarang ya. Cuma kayaknya menurut aku nggak ada. Kira-kira iCare pernah nggak sih kayak ke ini loh, ke tempat yang yayasan isinya tuh Down syndrome gitu? Oh iya, belum pernah kebetulan. Kita di periode ini kita milih untuk ke ini dulu, yayasan kanker gitu. Dan kira-kira di tahun depan bakal ada nggak nih? Mungkin aku bisa sarankan ke ini ya, penerus aku nanti, kami ya bisa aku sarankan. Kalau menurut aku kalau kunjungan-kunjungan ke tempat selain yayasan kanker gitu, ke yayasan difabel gitu, menurut aku oke banget sih. Jadi mereka juga bisa membantu mereka, orang-orang apa, anak-anak di sana atau mungkin orang-orang di sana yang berkebutuhan, jadi bisa ini membantu mereka. Just call me, aku punya info nih. Oh oke, punya tahu tempatnya. Oke. Oh oke, kabarin ya. Oke, nanti aku PC abis ini. Kontak nih. Oke. Nomornya di sini. Oh enggak beda. Terpinjol. Pernah ngerasa bangga banget nggak bisa tergabung dalam iCare? Ya, aku bahkan sampai sekarang aku benar-benar masih merasa bangga, kayak oh gila, bangga banget selama ini pilihan aku nggak salah. Pilihan untuk join di iCare itu nggak salah menurut aku. Gila, aku bangga banget bisa di iCare, bisa ikut berpartisipasi dalam kunjungan-kunjungan, kegiatan sosial, kegiatan kesehatan, dan juga lingkungan. Menurut aku itu cukup hal yang cukup perlu diapresiasi untuk diri sendiri. Bangga luar biasa, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya. Terus pernah ngerasa lebih dekat ya sih sama teman-teman baru nih gara join iCare? Ya, karena dulu aku tadi di awal aku bilang aku pemalu ya, makanya aku nggak ikut organisasi di luar. Setelah aku join di iCare, aku jadi lebih terbuka, fleksibel juga. Apalagi sekarang kan aku menjabat sebagai sekretaris, bukan flexing ya guys ya, nggak karena aku nggak gitu, beda, bukan flexing. Ini mungkin karena aku juga menjadi salah satu kepala di iCare saat ini, periode ini. Aku juga yang benar-benar yang harus, apalagi sekretaris yang benar-benar harus sering banget ngecekin segala progres selama satu periode ini, ngebantu ketua dan wakil, benar-benar yang berkomunikasi banget sama anak-anak iCare selama ini. Menurut aku setelah dari aku join iCare, aku ini ngerasa lebih banyak punya teman juga. Berarti banyak kayak ngerasa makin banyak relasi lah. Betul, jadi banyak relasi. Gimana sih caranya untuk menjaga hubungan itu, relasi tersebut, biar apa ya, nggak cuma dekat doang tapi komunikasi dan kerjasamanya tuh? Mempertahankan relasi ya, mungkin kalau misalkan nanti aku sebagai alumni, mungkin hal yang bisa aku pertahankan yang bisa aku lakukan untuk mempertahankan relasi adalah terus support mereka. Support bukan yang ngekang mereka, benar-benar yang ngontrol mereka di belakang sana, enggak, benar-benar yang kayak support mereka mau apa, kita support gitu loh. Gitu. Jadi mereka juga merasa nggak terkekang juga sama orang-orang di luar mereka. Meskipun alumni iCare, cuma kan jatuhnya udah bukan di bagian aku lagi nih, udah beda circle lagi kan, mereka udah bagian circle angkatan mereka sama bawah. Jadi aku tuh merasa kayak oh ya udah bukan masa jabatan aku, mungkin aku bisa support mereka aja dari belakang biar mereka juga merasa tersupport, gitu, nggak terkekang. Itu sih mungkin hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan relasi. Kayak ini ya, siblings. Iya, jadi saudara. Support. Beda. Tapi juga mengekang. Harusnya apa? Mengekang. Oh iya. Oh iya bener, aku baru inget.
ada nggak sih harapan dari Leo sendiri buat perkembangan eye care untuk tahun-tahun ke depan? Perkembangan untuk iCare di tahun-tahun depannya mungkin bisa lebih baik, lebih effort banget lah mempertahankan iCare atau kegiatan-kegiatan iCare selama ini. Terus juga lebih banyak juga melakukan kegiatan sosialnya, kegiatan sosial selanjutnya dari tahun-tahun kami, tahun-tahun sebelumnya. Semoga terwujud ya. Amin. Gitu. Berarti masa kepengurusannya udah berapa lama lagi nih? Kebetulan harusnya kita uji kalau misalkan video ini tayangnya masih bulan Mei 2024, mungkin bulan ini terakhir ya, karena bulan selanjutnya bulan Juni 2024 adalah bulan udah sesi masuk ujian akhir nih, jadi kita udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, semua kegiatan di akhir Mei. Jadi menurut aku mungkin tinggal hitungan hari ya, sekarang kita rekaman tanggal 22 ya, itu berarti tinggal 8 hari atau 9 hari ya, aku lupa bulan Mei itu berapa ya, 31 atau 30 ya. Aku nggak pernah inget hal itu. Ya sekitar itulah, akhir bulan Mei udah bisa dibilang sudah masuk ke akhir, di ujung periode. Sedih nggak sih? Sangat. Lu sampai Sangat nangis sih. dong? Nggak nangis. Terbanjir. Iya. Jangan, ntar becek di sini, jangan. Ada nggak pesan-pesan buat begem-begem dari gemes Yes. yang bakal melanjutin kepengurusan eye care nanti, dan mungkin semangat atau Ya, kata-kata yang bisa dikasih ke adik-adik selanjutnya adalah mungkin tetap semangat meskipun berat nantinya, tetap harus kuat, yakin aja dulu. Yang penting yakin aja dulu. Selagi kita punya niat dan keyakinan, semua pasti berjalan dengan lancar. Sama kayak kami dulu sebagai pengurus eye care, kami juga yang merasa kayak aduh nggak yakin banget, apalagi ini jabatannya itu udah tinggi banget, itu berat banget juga, banyak banget halangan juga, apalagi di awal-awal itu benar-benar yang kita digempur habis-habisan, benar-benar capek banget, bahkan yang bisa sampai sebulan full itu, 1 bulan full itu kami semua, kita semua di eye care itu beraktivitas kegiatan prokja gitu. Itu menurut aku memang berat, capek, cuman jika kalian melakukan mengikutinya dengan baik, dengan hati terbuka, dengan hati yang tulus, mungkin kalian bakal merasakan hal yang kayak oh ternyata ada positifnya juga selama ini ikut eye care, mengurusi eye care gitu, memperkembangkan eye care. Jadi tetap semangat, terus membawa eye care untuk maju ke depannya. Ini sibuk banget, belum tipes kan? Puji Tuhan belum. Jangan sampai dong. Oke. Udah mau Udah. akhirnya, udah mau closing. Oke, cepet juga. Terima kasih untuk Leo karena sudah menjadi narasumber, dan terima kasih buat penonton udah menonton dari awal sampai akhir ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya mungkin. Iya. Akhir. Oh iya. Akhir. Ya, 1, 2, ulang. Dari awal kak, biar kompak kelihatannya. Oke. Akhir. We care. Bye semuanya. Itu mic-nya nggak salah tuh, dua-duanya ke dia. Begini. Jadi moderator sekalian. ASMR. Ini ke tenggorokan gue lah. Tes. Berapa sih ikut-ikutan? Nular. Lu ayam lu. Coba. Dah. Coba tenang, Fir. Coba gerakin tangan lu, Fir. Terus lu ngomong sekarang. Halo. Apapun lah. Hi guys, welcome back to iCast. Lo diem dong. Aku Tepi yang akan menjadi apa? Jadi apa? Ini kita bahal peran anak muda kan? Mm-mm. Ya, di spesifiknya tuh kayak
kenapa sih mahasiswa itu apa ya? 1, 2, 3. Tapi lu kenapa ketawa sih, Tep? Keluarga baik, Puji Tuhan, baik sekali. tetangga. Kebetulan nggak nanya sih hari ini. Lu gini sih. Gimana kabarnya? Vira dulu. Baik. Keluarga sekarang. Dari tadi ini keluarga mulu. Lu ini mah briefing kalau ke Villa. Gua kira masih bingung, gua pengen ngomong. Tawa Leo. Boleh tahu di hiker lebih jauh. Dia ketawa biar ketawa, tapi lu kenapa ketawa, Tep?